Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan saat ini terbukti menjadi tim yang mampu menang dalam kondisi apapun di ajang Serie A. Meski tidak menampilkan permainan terbaik, Inter tetap mampu mengalahkan tim yang sedang kuat-kuatnya Bologna. Laga pekan ke-28 Serie A kemarin awalnya diprediksi bakal menjadi ujian menarik bagi kedua tim. Laju Inter awalnya diprediksi bakal tertahan oleh Bologna, yang dianggap sebagai salah satu ujian terberat bagi Inter yang telah mencatatkan rangkaian kemenangan beruntun di sepanjang tahun 2024. Tim asuhan Thiago Motta itu memainkan gaya sepak bola yang menarik dan efektif hingga bisa menimbulkan masalah bagi Inter. Di sisi lain, Inter tidak tampil seperti biasanya. Hal ini tentu saja sebagian besar disebabkan oleh rotasi pemain yang dilakukan pelatih. Sejumlah pemain kunci seperti Lautaro Martinez, Federico Di Marco, dan Benjamin Pavard disimpan di bangku cadangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka dalam kondisi bugar saat tampil melawan Atletico Madrid dalam pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions pada tengah pekan ini. Jadi di atas kertas, mungkin rentetan kemenangan Inter berakhir kemarin di Stadio Renato Dall'Ara. Terlebih lagi, Bologna hanya sekali menelan kekalahan di kandang sejauh musim ini. Namun Nerazzurri terbukti menjadi tim yang terlalu tangguh untuk ditaklukkan meski tidak dalam kondisi terbaik. Mereka mampu meraih kemenangan dan bahkan Bologna yang sedang terbang tinggi ini gagal menemukan cara untuk menghentikan pasukan Simone Inzaghi. Kemenangan Inter tercipta berkat pertahanan yang kokoh yang membuat mereka menambah torehan clean sheet lagi di Serie A. Mantan striker Nerazzurri Julia Cruz menilai bahwa para pemain Inter sangat bahagia bermain di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi. Hal ini membuktikan Inzaghi memiliki pendekatan yang sangat baik. Bagi Cruz, ini merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan Inter sejauh ini. Cruz memberikan pemikirannya tentang mantan rekan setimnya di Lazio itu dan memuji pekerjaan yang telah dia lakukan selama menangani Inter. Pada awalnya dia sepertinya tidak mendapat kepercayaan dari semua orang di Inter, tapi sekarang dia telah melakukan hal-hal brilian dengan klub dan stafnya, ujar Julia Cruz saat diwawancarai El Giardiniero via FC Internews. Sekarang, ketika saya pergi ke stadion dan berbicara dengan Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Marcus Thuram, saya bisa melihat kegembiraan di wajah mereka. Mereka menikmati permainan mereka dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Mereka bersenang-senang dalam bermain. Inter melanjutkan rentetan kemenangannya dengan mengalahkan Bologna. Jika terus berlanjut, Inter bukan tidak mungkin mencapai 100 poin di akhir musim. Ini menjadi kemenangan ke-10 yang dibukukan Inter secara beruntun di Serie A. Nerazzurri pun semakin nyaman di puncak klasmen Liga Italia dengan 75 poin dari 28 pertandingan. Unggul 16 poin atas AC Milan di posisi kedua. Menurut catatan yang dilansir Opta, hanya satu kali ada tim yang pernah meraih poin lebih banyak daripada Inter itu setelah 28 pertandingan dalam sejarah Serie A. Mereka adalah Inter Milan era Roberto Mancini yang membukukan 76 poin usai 28 laga di Serie A 2006-2007. Jumlah poin Inter sejauh ini bahkan sudah melebihi total poin musim lalu. Pada 2022-2023, Inter finish dengan 72 poin di peringkat ketiga.
Dengan 10 pertandingan tersisa di Serie A 2023-2024, peluang Inter untuk meraih 100 poin di akhir musim terbuka lebar. Sejauh ini, rekor poin Inter di Serie A adalah 97 poin saat meraih Scudetto pada 2006-2007. Menyusul kemenangan atas Bologna, Inter berarti sudah berhasil mengalahkan 18 klub kontestan Serie A musim ini, minimal dalam sekali pertemuan, baik di laga kandang maupun tandang. Tersisa satu tim lagi di Serie A musim ini yang belum berhasil ditaklukkan pasukan Simone Inzaghi. Counter terakhir bagi Inter hadir dalam wujud Sassuolo. Perjumpaan pertama Inter dan Sassuolo di Liga Italia musim ini berakhir dengan kekalahan bagi La Beneamata. Upaya menuntaskan dendam akan kekalahan tersebut baru akan hadir pada Giornata ke-35 mendatang. Inter akan melakukan lawatan ke Stadion Mapei Città del Tricolore yang menjadi kandang Sassuolo pada Mei 2024. Alexis Sanchez ingin bertahan. Inter bersedia mengevaluasi situasinya dengan jadwal pertemuan antar pihak akan dilakukan pada bulan depan. Berita ini datang dari FC Inter News yang mengatakan bahwa semua telah berubah pada sekeliling pemain berusia 35 tahun, yang pada awalnya hampir pasti tidak akan bertahan, tapi karena penampilan apiknya akhir-akhir ini membuat manajemen klub berpikir ulang. Saat ini kontrak Sanchez dengan Inter akan berakhir Juni tahun ini dengan beberapa tawaran dari klub kampung halamannya, Amerika Serikat dan Arab Saudi siap mendatanginya. Namun prioritas Sanchez jelas tetap kompetitif dan bertahan di kompetisi Eropa, dan si pemain tetap menginginkan berkarir di Inter. Musim ini dia menerima 2,5 juta euro per musim, jauh dari apa yang ia dapatkan di paruh pertama di Inter, yaitu senilai 4,5 juta euro per musim. Jika Inter menawarkan kontrak baru, maka kemungkinan ada penyesuaian gaji yang akan dia terima, mengingat kondisi fisik dan usianya yang tak lagi muda. Yukinari Sugawara, pemain sayap kanan kelahiran 2000 yang dimiliki AZ Alkmaar, masuk dalam daftar pemain yang tengah dipantau manajemen Inter. Dia adalah nama yang diikuti oleh Nerazzurri untuk menjadi bagian tim musim depan, seperti yang diungkapkan oleh FC Inter 1908. Pemain sayap asal Jepang ini menjadi pemain reguler tim Belanda tersebut dan menarik perhatian pencari bakat Inter. Sebenarnya pada Januari lalu, selain Tajon Buchanan, Sugawara menjadi salah satu kandidat kuat untuk didatangkan memperkuat sisi kanan klub. Meski pada akhirnya, Nerazzurri memutuskan untuk mendatangkan pemain tim nasional Kanada tersebut. Saat ini Buchanan justru kerap dimainkan oleh pelatih Simone Inzaghi di sisi kiri, bukan kanan seperti posisi terakhir di klub Bruges. Oleh karena itu, ada indikasi Inter mendatangkan pemain sayap kanan baru lagi. Hal ini mengartikan penandatanganan Sugawara akan terlepas dari situasi Denzel Dumfries, mengingat Inter pasti akan kehilangan Juan Cuadrado pada akhir musim nanti. Sugawara memainkan 21 dari 25 pertandingan untuk AZ, selalu memulai dari menit pertama, telah mencetak 1 gol dan 5 assist musim ini di Eredivisie. Kontrak pemain asal Jepang itu akan berakhir pada 2025, di mana angka pembeliannya antara 10 hingga 15 juta euro. Inter pesimis striker mereka Marko Arnautovic bisa segera kembali ke lapangan setelah kembali mengalami cedera hamstring. Menurut Gazeta,
baik Augusto maupun Arnautovic akan menjalani tes kesehatan besok. Hal ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat keparahan cedera mereka dan jadwal kembalinya mereka di skuad Inzaghi. Dan khususnya dalam kasus Arnautovic, hanya ada sedikit optimisme mengenai pemulihan yang cepat. Arnautovic sudah absen sekitar 1,5 bulan di awal musim. Hal ini juga terjadi karena cedera hamstring yang dialaminya. Dan menurut Gazeta, ada kemungkinan nyata bahwa striker timnas Austria itu akan absen dalam jangka waktu yang lama. Hal ini bisa membuat Inter kehilangan salah satu dari 4 opsi serangan senior mereka selama beberapa minggu ke depan.